Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah. Alhamdulillah syarafana bidinil Islam wa ja'alana min ummati khairil anam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladhi arsalahu rahmatan lil anam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mengumpulkan kita pada saat ini, detik ini dalam kemuliaan keagungan Allah Subhanahu wa taala sehingga kita masih bisa berzikir menyebut namanya, mengagungkan nama Allah taala. Semoga Allah taala karuniakan kita kebaikan selalu, sehat afiat fi taatillah. Amin ya rabbal alamin. Yang sama kita hormati, kita muliakan Ustadz guru kita, Ustadz Imam dan Ustadz Mustalih, dan juga seluruh keluarga besar mereka. Semoga selalu dalam naungan Allah taala, penjagaan Allah taala, panjang umur, sehat wal afiat. Amin ya rabbal. Orang tua kita Ustadz Kosasi, Ayahanda Ustadz Marhusin, kemudian Haji Jailani, dan kita semuanya ya, yang nyender, yang kagak, yang nyelonjor, yang kagak, berkah semuanya. Amin. Sebab majelis begini namanya majelis sersan. Ya, majelis sersan. Apa itu? Serius tapi santai. Jadi nyender boleh, nggak apa-apa. Nyelonjor nggak apa-apa, nyelonjor. Sambil ngopi nggak apa-apa kalau ada. Ya, kalau nggak ya air putih aja. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tadi kita baca zikir selanjutnya adalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adadama wasi'ahu ilmullah. Kita baca itu 4 kali, saudara hadirin, itu sama saja kita baca kalimat la ilaha illallah sebanyak 72.000 kali pahalanya. Alhamdulillah. Siapa yang mengabarkan ini, saudara hadirin yang dimuliakan Allah? Bahwasanya yang mengabarkan ini adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam mendatangi Asy-Syaikh Al-Imam Al-Alimul Alamah Syekh Ahmad Idris. Beliau itu didatangi Rasulullah secara terjaga, bukan ngimpi tapi terjaga. Lah kalau ngimpi gimana? Ngimpi juga benar. Sebab ada hadisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadisun sahih, bahwasanya disebutkan man ra'ani fil manami faqad ra'ani haqqan. Barang siapa mimpi berjumpa saya, maka itu pasti saya, kata Rasulullah. Dalam hadis riwayat yang lain, man ra'ani fil manami fa inna syaitan la yatamassalu bi. Barang siapa mimpi berjumpa saya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu pastilah saya, setan enggak bisa menyerupai saya. Kemudian dalam hadis riwayat sahih yang ketiga, man ra'ani fil manami fa sayaroni fil yaqadah. Barang siapa mimpi berjumpa saya, maka suatu saat dia akan berjumpa saya dalam keadaan nyata, terjaga, enggak tidur. Amin ya rabbal. Ini hadisnya semuanya sahih. Jadi kalau ada orang mimpi ketemu Nabi selain Nabi Muhammad, bisa aja diserupai sama syaitan. Atau ngimpi ketemu orang yang udeng-udengnya segede ban truk misalnya. Haji Jailani udah nggak usah dikir jama'i lagi misalnya. Udeng-udengnya segede ban truk. Udah, Bang Angkus, udah cukup, ente nggak usah sholat. Ingat aja cukup, masya Allah. Inna lillahi. Walaupun udeng-udengnya segede ban truk, jubahnya kayak Batman, sumpah. Tapi dia mendatangi seorang Muslim, kemudian dia mengajarkan maksiat kepada Allah Ta'ala, menjauhi Allah Ta'ala, maka itu bukan siapa-siapa. Itu adalah syaitan, adalah setan daripada musuh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau Nabi Muhammad nggak bisa. Kita mau ketemu siapa aja bisa diserupai syaitan, tapi kalau Nabi Muhammad nggak bakal. Makanya susah orang ngimpi ketemu Nabi Muhammad. Ngimpi ketemu yang lain gampang, tapi kalau ketemu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam susahnya bukan main. Jadi orang ngimpi ketemu Rasulullah udah pasti Rasulullah. Dan orang yang ngimpi ketemu Rasulullah walaupun sekali dalam seumur hidupnya, maka dia dapat jaminan kelak di akhirat dia bisa ketemu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Wailun liman lam yarani yaumal qiyamah. Celaka orang yang enggak bisa ngelihat aku di hari kiamat. Masya Allah. Jadi orang yang lihat di dunia, dia bakal ngelihat di akhirat. Orang yang belum ngelihat di dunia, belum tentu ngelihat di akhirat. Hadirin ta'ala. Nah, kita nggak tahu hadirin kita bisa ngelihat Rasulullah apa enggak. Semoga kita bisa sebelum wafat bisa ngimpi ketemu Nabi Muhammad.
Nah dalam hadis yang lain, man ra'ani fil manami fasayrani fil yaqadha. Barang siapa ngimpi ketemu saya dalam keadaan mimpi, suatu saat bakal ketemu saya dalam keadaan terjaga. Asli, dia nggak mimpi. Itu hadis sahih. Nah Syekh Ahmad Idris berjumpa dengan Rasulullah bukan ngimpi, tapi terjaga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang hadirin taala. Indah banget tuh ngeliat wajah Rasulullah. Wajah Rasulullah seperti bulan purnama. Ka'anna syamsu wal qamar tadurun fi wajhi. Wajahnya Rasulullah seakan-akan bulan purnama dan matahari beredar di wajah Nabi Muhammad. Kulitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam putih kemerah-merahan. Jenggotnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam indah dipandang. Hidungnya mancung kayak huruf alif hadirin taala. Kemudian Rasulullah tidak mahadasa hadisan illa tabasam. Nabi Muhammad enggak bicara kecuali sambil tersenyum hadirin taala. Dan Rasulullah SAW selalu menyapa siapapun kalau bertemu dahulu. Rasulullah SAW indah sehingga ketika Rasulullah melewati suatu jalan, 2 minggu wanginya Rasulullah tidak hilang dari jalan tersebut. Hadirin taala. Shallu ala Muhammad. Semoga kita ngimpi ketemu Rasulullah, bisa jumpa Rasulullah. Kemudian tangannya Rasulullah seperti kapas hadirin taala. Rasulullah SAW lembut sekali. Rasulullah SAW penuh dengan senyum. Itulah wajah Nabi Muhammad. Jadi wajah Nabi Muhammad itu tanda keselamatan seseorang di dunia dan akhirat. Jadi orang ngimpi ketemu Rasulullah, berarti dia akan selamat di dunia dan akhirat. Nah hadirin yang Allah Ta'ala, kemudian ditemui Syekh Ahmad Idris Rasulullah SAW dan diajarkan langsung apa kalimatnya, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'a ilmullah. Tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad utusan Allah Subhanahu wa taala, dan juga sesuai dengan bilangan tarikan nafas manusia dan juga sesuai dengan kedipan mata manusia. Ya, kemudian ada dama wasi'ahu ilmullah, dan hitungannya adalah semua yang Allah Subhanahu wa taala ketahui. Jadi hitungan itu adalah hitungan nafas seseorang sehari. Sehari nafas seseorang berapa? 24.000 hadirin taala. Kita nafas sehari berapa? 24.000. Kalau nggak percaya hitung aja. Ya kalau nggak percaya hitung aja. Ini kan salafus soleh, ulama solehin yang bilang kalau kita nafas itu 24.000 hadirin sehari. Tuh ngos-ngosan. Ya beda lagi berantem sama bini, tambah kayaknya itu hadirin. Ngos-ngosannya nambah. Tapi kurang lebih kata ulama itu 24.000. Lalu kedipan mata manusia sebanyak 48.000 hadirin taala. Dijumlah kurang lebih jadinya berapa? 72.000. Jadi kalau kita baca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafsin adada ma wasi'a ilmullah, sama dengan kalimat baca kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah sebanyak 72.000 kali pahalanya di hadapan Allah taala. Amin ya rabbal. Masya Allah. Dan juga zikir ini adalah zikir yang dikatakan penyebab seseorang jasadnya bakal utuh di dalam kuburnya. Dan ini zikir penyebab orang nggak akan dimakan binatang-binatang dalam kubur jasadnya. Semoga kita termasuk, amin. Ini makanya dianjurin oleh Kiai Haji Maimun Zubair juga, suruh diamalin setiap habis sholat 4 kali hadirin taala. Jadi Sayyidil Habib Umar bin Hafid bin Syekh Abu Bakar bin Salim baca ini setiap habis sholat. Saya punya guru Syekh Murabi Arwah wal Jasad Habib Mundir Musawa selalu baca setiap habis sholat 4 kali. Guru kita Abina Ihya Ulumuddin baca 4 kali habis sholat. Abu Ya Said Muhammad bin Alawi Al-Maliki beliau baca ini juga setiap habis sholat. Ya 4 kali hadirin ta'ala. Karena pahalanya seperti 72.000. Barang siapa yang membaca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafsin adada ma wasi'a ilmullah 4 kali, maka setiap habis sholat maka jasadnya tidak akan dimakan oleh binatang-binatang kubur, artinya utuh. Ini kebukti oleh beliau Sayyid Muhammad Al-Maliki. Beliau Abu Ya itu jasadnya utuh hadirin ta'ala. Beliau meninggal tahun 2004. Beliau wafat tahun 2004. Kemudian setelah beliau meninggal 2004, karena peraturan di Arab Saudi, beliau dimakamkan di Ma'la. Kemudian di peraturan Arab Saudi harus 1 tahun dibongkar, dipindah ke tempat lain. Ketika dibongkar ternyata apa? Jasadnya masih utuh, bahkan wangi hadirin ta'ala. Ini askar bilang jasadnya wangi, jasadnya utuh. Mereka nggak berani ini mindah ini. Padahal udah setahun Abu Ya Said Muhammad bin Alawi. Ketika jasadnya wangi, jasadnya utuh mau dibongkar nggak jadi. Kemudian dilaporin, ya udah jangan dibongkar, tahun depan aja. Barangkali udah hancur kata dia. Karena Wahabi nggak kenal. Wahabi nggak kenal jasad hancur, jasad kagak.
Wahabi nggak kenal dzikir la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafsin adada ma sa'ahu ilmullah. Wahabi nggak kenal. Wahabi nggak kenal karomah. Wahabi nggak kenal yang lainnya. Hadim ta'ala. Udah ntar tahun depan juga hancur katanya. Seenak perutnya dia ngomong. Hadim ta'ala. Kemudian ternyata saudara hadirin, tahun 2005, tahun 2006 dibongkar lagi. 2006 dibongkar lagi. Ternyata subhanallah, jasadnya dibongkar masih utuh, nggak ada yang sobek kain kafannya. Hadim ta'ala. Jasadnya makin wangi. Sallallahu ala Muhammad. Ini kisah nyata. Ini sampai di surat-surat kabar itu diceritakan, terkenal ini di surat kabar di Arab, di Indonesia, di mana aja itu diberitain wangi jasadnya. Subhanallah. Akhirnya udah nggak usah dibongkar. Ntar 5 tahun lagi dibongkar. Sekitar tahun 2009 apa berapa gitu. 5 tahun kemudian dibongkar. Dibongkar, udah ntar tunggu lama lagi. Udah 5 tahun dibongkar. Subhanallah. Ketika dibongkar, jasadnya masih utuh, kulitnya makin putih, baunya makin wangi, kukunya bahkan numbuh, rambutnya makin panjang. Saudara Ta'ala. Ini karomah Abu Ya Said Muhammad Alwi Al-Maliki. Akhirnya ya udah, nggak usah deh, karena beliau dimakamkan dekat makam Khubabah Khadijah Al-Kubra daripada istri Nabi SAW, dekat Sayyidah Khadijah Kubra, dekat banget. Karena beliau sangat cinta dengan Sayyidah Khadijah Al-Kubra. Sampai beliau ada gosidahnya, ya. Rabbi salak bihurmat Sayyidatna Khadijah Zaujatil Mustafa Jillana bil farijah Rabbi salak bi hurmat Sayyidatna Khadijah Zaujatil Mustafa Jillana bil farijah. Sampai beliau ngarang syair buat Khubabah Khadijah. Sampai beliau dimakamkan dekat Sayyidah Khadijah Al-Kubra, ibunda kaum mukminin. Nah, udah beliau 5 tahun dibongkar, tetap jasadnya utuh, bahkan kukunya manjang, kemudian rambutnya panjang. Benar itu dikabarkan di surat kabar, bahkan sampai keluarga, sampai sekarang masyhur ini cerita, siapa aja tahu. Saudara Hadim Ta'ala. Subhanallah. Jadi sampai sekarang pun jasadnya bakal masih utuh. Hadim Ta'ala. Nggak ada berani binatang yang nyentuh, nggak ada berani. Kenapa? Bacaan diantaranya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu. Habis sholat baca, nggak banyak, 4 kali doang, tapi pahalanya kayak la ilaha illallah 72.000. Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala. Ini dzikir jamaah ini, saya kadang-kadang kalau saya membuka atu, ini dahsyat luar biasa. Allah Ta'ala. Dzikir jamaah ini dahsyat. Jadi kita kemarin baca awal kalimat-kalimat dzikir ampe ini, dahsyatnya luar biasa. Kita ngamalin ini, nggak ninggalin sholat 5 waktu, nggak durhaka sama orang tua, hubungan sama tetangga bagus, itu syaratnya kalau menurut Anda. Nggak durhaka sama orang tua, sholat 5 waktu, nggak durhaka sama orang tua, hubungan tetangga sama manusia bagus, kemudian ngamalin dzikir jamaah, pasti husnul khotimah. Amin. Pasti bakal mulia dalam kuburnya. Amin. Panjang gitu ya, nih udah lengkap banget nih dzikir jamaah, udah lengkap, selengkap-lengkapnya. Hadim Ta'ala. Nikmat, bacaannya gampang, kita tinggal ngikutin doang, ya. Sambil merem juga kebaca. Ini nikmatnya luar biasa. Sambil nyindir sah, sambil nyelonjor sah. Nikmat. Hadim Ta'ala. Ayo kita amalin, ayo kita istiqomahkan. Kalau misalnya kita lagi misalnya berhalangan subuh nggak datang, ayo kita baca di rumah. Walau baca duha nggak apa-apa waktu duha, baca habis dohor nggak apa-apa habis dohor, habis asar nggak apa-apa, habis maghrib nggak apa-apa, habis isya baca. Kalau bisa setiap hari, jangan ditinggal. Nikmatnya luar biasa. Nikmatud dunia wa nikmatul akhirah. Ya, bibarkat dzikir jama'i. Allahumma ya Rabbana. Amin ya Rabbal. Semoga ini saja Allah kuatkan kita, istiqomahkan kita, dan Allah muliakan kita di dunia, di barzah dan akhirat dengan berkahnya dzikir jama'i. Amin ya Rabbal alamin. Afdalu ma qultuhu ana wa nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah
sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kalimatu haqqin 'alaiha nahya 'alaiha namut wa 'alaiha nub'atsu insyaallah taala minal amin amin. Demikian dari saya, ada kesalahan kekhilafan datang dari saya, kebaikan datang dari Allah taala. Saya mohon maaf. Habis ini saya langsung makan sama ngopi. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.